Terungkap alasan dibalik perginya Ronda Rousey dari WWE. Alasan kenapa John Cena nggak pensiun di WrestleMania? Bad Bunny akan muncul di WrestleMania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Terungkap alasan dibalik perginya Ronda Rousey dari WWE. Alasan dibalik perginya Ronda Rousey dari WWE akhirnya mulai terungkap nih. Mantan juara UFC ini kan cabut dari WWE itu di tahun 2023, tepat setelah pertandingannya lawan Shayna Baszler di SummerSlam. Padahal dia sempat balik lagi di Royal Rumble 2022 buat periode keduanya di WWE. Pas masa ini, dia sebenarnya lebih sering tanding, bahkan sempat menangin sabuk SmackDown Women's Championship 2 kali dan lawan banyak superstar lainnya. Tapi pas masuk pertengahan 2023, Rousey emang udah niat buat cabut dan beneran pergi setelah kalah dari Shayna Baszler. Kepergiannya emang bikin banyak orang bingung, tapi ternyata mantan juara dunia Seth Rollins gak kaget sama sekali. Pas lagi diwawancara di acara klub Say, Rollins bilang kalau si baddest woman on the planet ini sebenarnya dapat enaknya doang pas periode pertamanya di WWE. Karena jadwal tandingnya yang cuma part-time. Awalnya emang gampang banget, dan aku gak bermaksud negatif ya, tapi semuanya itu udah disiapin buat dia. Semuanya dikoreografiin, dia cuma tanding sekali tiap 6 bulan atau semacamnya, dan itu dilatih terus sampai matang. Gulat dengan cara kayak gitu emang asik dan bisa bikin orang nagih, tapi ya sebenarnya gulat yang asli bukan kayak gitu, kata Rollins. The Visionary juga ngejelasin betapa beratnya tantangan kalau harus tanding lebih sering dan ngerasain capeknya jadwal rutin. Dia bilang transisi dari tanding sesekali ke tanding rutin itu nggak buat semua orang. Apalagi Ronda Rousey punya impian pribadi lainnya. Menurut kalian, apakah Ronda Rousey masih cocok kembali ke WWE? Komen di bawah. Alasan kenapa John Cena nggak pensiun di WrestleMania? Legenda WWE, John Cena, baru-baru ini buka suara soal keputusannya buat gantung sepatu dari dunia gulat profesional. Sang God akhirnya blak-blakan nih, kenapa dia milih nggak pensiun di panggung segede WrestleMania. Pas awal John Cena ngumumin rencana pensiunnya, banyak banget yang ngira kalau dia bakal terus tanding sepanjang jalan menuju WrestleMania dan mungkin bakal benar-benar berhenti di Mania tahun ini. Tapi ternyata Cena punya rencana lain. Dia justru milih buat pensiun selamanya di acara Saturday Night Main Event tanggal 14 Desember 2025 kemarin. Nah, pas lagi ngobrol di podcast No Contest Wrestling, si The Chain Gang Soldier ini ngebocorin kalau dia sendiri yang ajuin ide ke Triple H dan Nikan buat pensiun di bulan Desember. Alasannya, karena Desember itu biasanya bulan dimana jumlah penonton WWE lagi dikit-dikitnya gara-gara musim liburan. Cena ngerasa kalau dia pensiun di WrestleMania itu kesannya egois banget. Soalnya menurut dia, WWE itu nggak perlu usaha keras buat jual tiket kalau acaranya sekelas WrestleMania. Jadi, pensiun di bulan Desember menurut dia adalah hal terbaik buat bisnis. Menurut kalian, apakah John Cena seharusnya pensiun di WrestleMania? Komen di bawah. Bad Bunny akan muncul di WrestleMania. Kehadiran selebriti di WrestleMania tuh udah jadi tradisi ya. Dari Travis Scott, Johnny Knoxville, sampai Snoop Dogg semua udah pernah ngerasain panggung megah ini. Nah, buat WrestleMania 42 nanti, katanya WWE lagi PDKT nih sama penyanyi pemenang Grammy, Bad Bunny. Menurut laporan terbaru, orang-orang WWE udah ngehubungin perwakilan Bad Bunny buat nanya jadwal dan ketertarikannya buat muncul di WrestleMania 42 yang bakal digelar di Las Vegas pertengahan April nanti. Obrolan ini sebenarnya udah mulai dari sebelum dia tampil di halftime show Super Bowl kemarin dan katanya sih responnya positif. Tapi ya belum fix banget apakah dia beneran bakal muncul di The Show of Shows nanti. Walaupun masih abu-abu, ada sumber dari internal WWE yang bilang kalau Bunny pasti banget bakal disambut terbuka. Mau itu buat tanding satu match penuh atau sekedar munculnya apa fans doang. Lagian, Bad Bunny kan emang bukan orang asing di WWE. Dia udah pernah tanding 3 kali dari tahun 2021 sampai 2023. Debutnya tuh pas WrestleMania 37 bareng Damian Priest. Tahun 2022 dia balik lagi jadi kejutan di Royal Rumble cowok. Terus terakhir di tahun 2023, dia sama Damian Priest malah musuhan di San Juan Street Fight pas acara WWE Backlash.
Sekarang sih Bad Bunny lagi sibuk tur dunia. Rencananya akhir pekan ini dia ada di Brasil, terus lanjut terbang ke Australia buat konser di Sydney tanggal 28 Februari dan 1 Maret. Menurut kalian, apakah Bad Bunny perlu hadir di WrestleMania tahun ini? Komen di bawah. Update cedera parah Bianca Belair. Pas di WWE WrestleMania 41 kemarin, Bianca Belair sempat apes banget. Jari-jarinya patah gara-gara dia ada di posisi paling bawah pas kena triple German suplex. Nah, setelah nunggu berbulan-bulan, sebenarnya hampir semua jarinya udah sembuh total. Tapi ada satu masalah di jari manis kirinya. Ternyata patahnya pas di bagian sendi dan itu ganggu banget. Sampai akhirnya awal minggu ini dia mutusin buat naik meja operasi. Lewat beberapa foto di Instagram, Bianca bagiin kondisi terbarunya setelah operasi dan proses rehabilitasi. 10 bulan setelah cedera, 8 bulan rehab, gonta-ganti 5 dokter, akhirnya nyampe juga di titik ini. Sekarang aku bisa benar-benar move on. Makasih banyak dokter Desai udah dengerin keluhanku dan nyembuhin aku. Tulis Bianca barengan sama foto dan video jarinya yang masih ada bekas jahitan. Sampai sekarang kita belum tahu pasti kapan Bianca bakal balik tanding, tapi kalau lihat postingan media sosialnya, dia udah mulai terapi fisik kok. Dia bahkan udah nyoba ngepalin tangan sama nekuk jarinya lagi. Meskipun lagi nggak bisa tanding sejak WrestleMania 41, Bianca tetap beberapa kali muncul di TV. Kayak di WWE Evolution pas jadi wasit spesial, terus dia juga sempat muncul pas pengumuman spesial WWE soal WrestleMania 43 di Arab Saudi. Menurut kalian, apakah Bianca Belair bisa return sebelum WrestleMania? Komen di bawah. Finn Balor akan menang gelar dunia kalahkan CM Punk. Sebelum CM Punk defend gelar World Heavyweight Championship-nya lawan Roman Reigns di WrestleMania 42 April nanti, dia harus ngelewatin Finn Balor dulu. Mereka bakal tanding di Elimination Chamber di Chicago. Banyak fans yang ngerasa Balor tipis banget kesempatannya buat menang. Soalnya kan match Punk versus Roman kayaknya udah harga mati. Tapi laporan terbaru bilang kalau The Prince ini bisa aja keluar dari Elimination Chamber bawa sabuk juara. Soalnya dari Elimination Chamber ke WrestleMania itu jaraknya hampir 2 bulan. Jadi skenarionya setelah Roman Reigns resmi nantang Punk gara-gara menang Royal Rumble 2026, Balor bisa aja dapat momen juara sebentar, terus kalah lagi pas tanding di kampung halaman Punk. Kalau Balor beneran ngalahin Punk, ini bakal jadi pertama kalinya dia pegang gelar juara dunia lagi sejak tahun 2016, pas dia menang Universal Championship lawan Seth Rollins di SummerSlam. Selain itu, kalau Balor menang, ini bakal jadi pergantian gelar juara dunia pertama lewat single match di Elimination Chamber sejak tahun 2021. Selain laga Punk versus Balor, Becky Lynch juga bakal defend gelar Intercontinental Women's Title lawan istrinya Punk, si AJ Lee. Ditambah lagi ada 2 match Elimination Chamber buat nentuin siapa penantang terakhir gelar juara dunia di WrestleMania. Menurut kalian, apakah Finn Balor harus memenangkan gelar dari CM Punk di Elimination Chamber? Komen di bawah. Update cedera Roxanne Perez. Bukan rahasia lagi kalau Roxanne Perez itu sebenarnya tanding sambil nahan sakit selama beberapa bulan terakhir. Mantan juara Women's Tag Team ini katanya emang lagi babak belur pas tur WWE Holiday akhir Desember sampai awal Januari kemarin. Terus, dia juga sempat absen di Raw gara-gara dibilang sakit. Ternyata masalahnya lebih serius dari yang kita kira. Lewat video TikTok kemarin, Roxanne cerita kalau dia absen bukan karena sakit biasa, tapi gara-gara harus operasi. Aku baru aja operasi buat ngangkat benjolan masa jinak di punggungku. Itu bikin aku sakit banget selama beberapa bulan terakhir, kata Roxanne. Tapi sebenarnya aku nggak mau absen, aku benar-benar cinta banget sama kerjaanku ini. Jadi WWE Superstar itu mimpi aku dari umur 10 tahun. Tapi ya, kesehatan emang paling penting, jadi harus diprioritasin dulu. Untungnya Roxanne kelihatan optimis banget. Dia bilang sekarang lagi banyak santai di rumah dan rasa sakitnya udah jauh berkurang. Meskipun dia janji ke fans bakal cepet balik ke ring, dia belum bisa kasih tanggal pasti kapan dia dibolehin tanding lagi. Pemulihannya lancar kok, lanjut Roxanne. Udah nggak terlalu sakit lagi, paling cuma kadang-kadang aja. Aku bakal balik ke ring secepatnya buat ngasih pop rocks ke mereka semua. Menurut kalian, apakah Roxanne Perez harus segera memenangkan gelar WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini, tolong bantu.
Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can